semuanya, perkenalkan nama saya Ana Agung Istri Anjeliari dengan NIM 23515051023 dari kelas PTI 5A. Di sini saya akan mendemonstrasikan atau mempresentasikan aplikasi yang saya buat yang merupakan aplikasi bernama Resetara, yang dimana aplikasi ini merupakan aplikasi res makanan dengan menggunakan API. Untuk langkah pertama kita akan demokan aplikasinya dulu. Di sini saya akan running pada Chrome dan running pada handphone yang sudah bisa diinstal. Nah, ini merupakan tampilan flash screen-nya, splash screen. Lalu di sini adalah tampilan onboarding di mana ada dua button, yaitu ada button lewati dan button melanjutkan. Lalu di sini kita klik lanjutkan saja dan tampilannya seperti ini. Lalu di sini juga ada button mulai. Jadi kita klik button mulai ini, maka kita akan dibawa ke halaman login. Yang di mana di sini saya ada dua jenis login, yaitu login dengan ketik saja atau login dengan Google. Di sini juga ada register yang dimana kita membuat akun terlebih dahulu. Nah, sebelum itu tampilan dari login Google setiap device itu berbeda. Kalau dengan menggunakan web itu, maka loginnya itu menggunakan sign with pop-up. Kalau kita menggunakan aplikasi Android, maka loginnya itu menggunakan login sign-in, yang dimana kita tinggal mengklik akun Google kita saja. Di sini silakan masukkan akun Google kita, lalu tekan password. Kita akan dibawa ke beranda Resetara atau homepage dari aplikasi. Nah, di mana yang di sini pertama sebenarnya ada tampilan profil dari user atau fotonya, lalu di sini ada nama dari user yang diambil dari Google. Tapi karena kendala sinyal, jadi di sini tidak terlihat tampilan fotonya. Tapi kalau kita buka di aplikasi Android itu sudah terlihat. Nah, selanjutnya di sini ada banner selamat datang. Lalu di sini juga saya membuat kategori populer dari setiap resep. Di sini ada resep breakfast, lalu ada dessert, ada seafood, ada vegetarian. Selain di kategori yang sudah diletakkan perbagiannya, saya juga membuat lihat semua resep. Coba kita buka di salah satu kategori. Nah, maka di sini semua menu untuk sarapan atau breakfast. Lalu pada dessert juga sama. Di sini akan terlihat menu dari berbagai dessert dengan menggunakan API yang kita buat tadi. Nah, data resep ini diambil dari API. Nah, seperti kita jelaskan tadi, merupakan aplikasi resep yang menggunakan API. Jadi datanya ini semua dari API. Lalu di sini kita bisa melihat semua resep. Ini, maka tampilannya seperti ini. Kalau di Chrome itu agak delay karena kendala sinyal yang cukup keras ya. Nah, di sini juga saya membuat menu searching untuk mencari resep dengan mudah, biar kita nggak lama untuk memilih-milih satu-satu. Misalnya kita ingin membuat wonton deh. Nah, maka di sini akan keluar tampilan wonton. Nah, lalu di sini juga kita bisa melihat gambar dari wonton, lalu nama hidangannya, waktu memasak, bahan-bahan. Jadi pada bahan-bahan ini karena kita menggunakan API, jadi bahasanya itu bahasa Inggris. Di sini bahan-bahannya, lalu ada langkah-langkahnya. Di sini juga ada menu back. Setelah itu kita kembali ke sini lagi, dan di sini di bawah ini merupakan tips saat kita membuat saat kita membuka aplikasinya. Di mana tips ini bisa berubah saat kita membuka aplikasinya. Nah, di sini juga ada menu logout. Jika kita klik ini, maka kita akan dibawa kembali ke halaman login. Seperti itu. Nah, untuk menjalankan notifikasi, di sini saya menggunakan Firebase Cold Message seperti saya jelaskan tadi. Nah, pada Firebase Cold Message ini kita cara penggunaannya itu kita masuk ke Firebase, login dulu ke akun kita, lalu cari project kita. Sebelum itu pastikan aplikasinya sudah terlinstal di handphone masing-masing. Nanti saya akan tampilkan di sini bagaimana tampilan dari notifikasinya. Di sini kita pilih message, lalu di sini kita pilih new campaign, lalu kita pilih notifikasi. Di sini kita bisa memasukkan title atau judulnya. Di sini saya akan tulis menu baru. Lalu di sini tulis notifikasi yang kita inginkan. Saya akan membuat. Nah, jika kita sudah membuat ini, kita juga bisa menambahkan gambar dan notifikasi nih sesuai kebutuhan kita. Di sini juga terlihat bagaimana nanti notifikasi itu akan muncul. Setelah kita mengisi ini, kita langsung klik next. Lalu di sini kita pilih di mana apa target kita, di mana kita menjalankan aplikasi. Jadi karena saya menggunakan Android atau aplikasi Android, sudah saya install, jadi saya memilih Resetara app atau aplikasi. Di sini juga kita bisa menambahkan target lainnya. Setelah itu kita next. Nah, untuk schedule-nya kita pakai sekarang saja. Di sini saya next saja, dan di sini saya langsung ke review. Lalu publish, dan kita menunggu notifikasi masuk ke handphone kita. Nah, di sini sudah terlihat tampilan notifikasi dari aplikasi ini. Notifikasinya sudah terlihat.
Jika kita klik, maka kita akan dibawa ke aplikasi Resataranya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana struktur dari folder program saya. Yang pertama itu ada aset, di mana folder ini sebagai tempat untuk menyimpan image atau gambar yang akan saya gunakan. Lalu yang banyak saya bekerja itu di folder lib, di mana folder lib ini ada folder model, provider, screen, service. Pada model ini terdapat file resep model yang dimana pada ini menyimpan data resep dan konversi dari API agar mudah digunakan. Lalu di sini ada provider, di mana nama filenya itu on provider yang merupakan untuk mengatur login, register, logout, dan status user serta update UI otomatis. Lalu selanjutnya itu ada screen, di mana pada screen ini ada file home yang digunakan untuk menampilkan beranda atau homepage. Lalu ada login untuk membuat form login. Di sini ada onboarding screen untuk menampilkan onboarding 3 halaman yang tadi. Lalu di sini ada detail recipe untuk daftar resep dan data resep. Lalu di sini ada list untuk mencari, memfilter, dan setiap resep dalam kategori. Lalu di sini ada register untuk form register. Dan di sini ada splash screen atau tampilan awal dari pembukaan aplikasi yang berdurasi 2 detik. Selanjutnya di sini ada API service, di mana API service ini merupakan mengambil dan memformat data resep dari API. Lalu di sini ada notifikasi, merupakan kelola dari Firebase Code Message untuk menghandle pesan dari aplikasi. Lalu di sini ada Alt Service yang merupakan autentifikasi email, password, dan Google Logout serta user aktif. Lalu di sini ada Mandar yang merupakan inisialisasi Firebase, lalu Code Message, notifikasi lokal, navigator global atau on provider, dan seperti jadi on service ini berfungsi sebagai yang mengarahkan folder yang saya terangkan sebelumnya. Selanjutnya saya juga merubah di bagian Passpec YAML dan saya menambahkan ini. Jadi untuk cara kerja on provider secara singkat itu seperti ini. Di sini bisa menyimpan data user yang sedang login, lalu login dengan Google, lalu login dengan email dan password, lalu register dengan email dan password, dan bisa memberitahukan UI setelah status login berubah atau logout. Di sini menggunakan Firebase on atau layanan autentifikasi Firebase dan change notifier atau agar UI berubah otomatis diperbarui saat data user berubah atau logout. Lalu selanjutnya itu implementasi service API menggunakan DO. Nah, untuk mengambil data resep, saya menggunakan kelas API service dengan library DO. DO ini mempermudah request HTTP seperti GET dan memisahkan logika pengambilan data. Di API service ada beberapa fungsi penting. Yang pertama itu adalah recipe, di mana kita ini mengambil resep, ambil semua resep. Lalu di sini ada get recipe by kategori. Jadi kita mengambil resep berdasarkan kategori yang tadi saya jelaskan, ada dessert, lalu breakfast, beef, dan lain-lain. Lalu di sini ada get recipe detail, yang dimana bisa mengembalikan informasi seperti bahan, takaran, dan langkah memasak, serta data dari API diproses menjadi format yang mudah dipakai di UI, misalnya ID, name, image, dan cook time atau waktu memasak. Dengan service ini, UI cukup memanggil fungsi-fungsi dari API service dan menampilkan hasil jika terjadi error saat request. Service dapat menangani dan memberikan hasil yang aman untuk aplikasi. Pendekatan ini juga membuat kode yang lebih rapi, mudah dipelihara, dan misalkan logika data dari tampilan. Lalu selanjutnya alur integrasi Firebase atau ARM dan VCM atau Firebase Code Message. Di aplikasi ini saya mengintegrasikan Firebase Authentication dan Firebase Code Message untuk menangani login dan notifikasi push. Untuk authentifikasi, Alt Service mengatur login, register, dan logout dari user. Login bisa lewat Google atau email dan password. Login Google menyesuaikan platform, misalnya kalau web menggunakan sign pop-up, dan kalau menggunakan Android itu menggunakan sign untuk Google sign untuk Android. Setelah login sukses, data user tersimpan di Firebase, kita bisa akses lewat current user atau on provider agar UI otomatis menyesuaikan. Nah, logout menghapus dari sisi Firebase dan Google jika diperlukan. Lalu untuk autentifikasi itu notification service menggunakan Firebase Message dan Flutter Local Notification. Service meminta izin notifikasi mengambil VCM token dan memungkinkan subject atau subject ke topik. Saat pesan VCM datang di foreground, notifikasi lokal tampil otomatis. Jika aplikasi dibuka dari background atau terminate, notifikasi disesuaikan berdasarkan payload notifikasi. Dengan setup ini, alur autentifikasi dan notifikasi berjalan lancar, lebih mudah serta user selalu terpantau, dan notifikasi push dikirim serta tampilan konsisten aplikasi. Seperti itu. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Om Santi.